Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita memulai membaca kitab Ensiklopedia Larangan Mawsu'atul Manahiyah Syar'iyyah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang adab li talabil ilm atau majalisul ilm, etika bagi seseorang yang mempelajari ilmu agama. Yang pertama, mempelajari ilmu agama itu merupakan ibadah yang agung. Perintah dari Allah, sebagaimana Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah olehmu, ketahuilah olehmu bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Dan mempelajari ilmu agama juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam ta'lamu falimada la tas'alu. Kalau mereka tidak mengetahui, mengapa mereka tidak bertanya tentang yang ia tidak ketahui? Inna masu'al sifaulai. Karena bertanya itu menjadi obat dari ketidaktahuan. Maka dia ibadah membutuhkan perkara yang menjadikan sebab ibadah itu diterima oleh Allah. Salah satunya adalah ikhlasun niyah, memiliki niat yang lurus, yang benar, mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang ke majelis ilmu untuk liyubahiya bil ulama,
berbangga-bangga lalu mendebat manusia. Tidak demikian. Datang kepada Nabi SAW menceritakan tentang 3 golongan. Mereka adalah golongan yang Allah jadikan sebagai bahan bakar api neraka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satunya rajulun a'tahu Allah ta'ala al-ilma. Lelaki yang Allah karuniakan kepadanya ilmu. Yata'allamuna wa 'allamahu wa yaqra'ul Qur'an wa 'allamahu. Fa'urifa ni'amau fa'arafau faqila lah bima amilta bih. Lelaki ini lelaki yang diberi oleh Allah karunia ilmu. Hidupnya belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ditampakkanlah nikmat itu oleh Allah kepadanya, ia pun mengenalinya. Lalu ia ditanya, apa yang sudah kamu gunakan dengan nikmat ini? Lelaki ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamahu fika ya Rabbi wa qara'tul Qur'an wa 'allamahu fik. Aku belajar ilmu dan mengajarkannya, membaca Quran juga mengajarkan. Ini semata-mata karena engkau wahai Rabbku. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Karena memang Allah itu Maha mengetahui. Bahkan yang tersembunyi paling dalam dari lubuk hati seseorang, Allah tahu. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Walakin ta'allamtal ilma wa 'allamahu liyuqalu antal qari, antal alim, wa qara'tal Qur'an wa 'allamahu liyuqalu antal qari, faqad qil. Engkau itu belajar ilmu dan mengajarkannya supaya orang menyebutmu itu ustadz, alim, ulama, ngerti agama. Kau pelajari Quran dan mengajarkannya biar orang menyanjungmu. Inilah si pembaca Quran, ahli dalam membacanya. Allah perintahkan malaikat menyeret orang ini masuk ke dalam neraka dalam keadaan wajah dan kerongkongannya terlebih dahulu dibakar oleh api neraka. Karena kesalahan di dalam niat mempelajari ilmu agama. Wajib kita mempelajari ini karena Allah, supaya kita bisa mengenal haknya Allah, lalu tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna may yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari kalangan hamba Allah yang senantiasa rasa takutnya terus-menerus kepadanya itu cuma orang yang berilmu. Karena merugi orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan selain itu, mempelajari ilmu itu tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita dilahirkan ke muka bumi ini, ibunda, akhwat sekalian, a'azzaniyallahu wa iyyakum, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Mata kepala kita tidak bisa melihat apa-apa, mata hati kita belum mengenal apa-apa. Hanya saja dengan kasih sayangnya Allah, Nabi kita mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini, ia terlahir dalam keadaan fitrah, di atas agama yang lurus. Tapi kita belum tahu apa-apa. Berarti kita bodoh. Allah yang mengajarkan kita Quran, allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada nabinya Al-Quran. Allah menjadikan pengikut nabinya mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang ilmu. Tapi perlu dicatat, kalau toh kita memiliki ilmu, semua yang kita miliki itu cuma sedikit dibandingkan yang di sisi Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Tidaklah kalian diberikan dari sebuah ilmu kecuali cuma sedikit. Maka harus meniatkan yang sedikit yang kita punya
dibandingkan yang di sisi Allah ini untuk mengangkat penyakit bodoh. Penyakit bodoh ini penyakit yang paling berbahaya. Tidak terjadi kesyirikan melainkan karena bodoh tentang agama. Ia menyangka bertauhid padahal dia musyrik. Tidak terjadi perbuatan maksiat, berzina, mencuri, berghibah, memiliki hati yang keras, menolak nasihat, mengabaikan ucapan kebaikan, mengkerdilkan orang lain, itu tidak muncul kecuali dari hati yang kosong dari ilmu. Kebodohannya tentang ilmu. Maka kita harus punya semangat mengangkat kebodohan ini dari diri kita. Mengamalkan hadis Nabi SAW, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah kamu, seriuslah kamu untuk mencari sesuatu yang bisa memberimu manfaat. Apa yang bermanfaat ini Bapak, ibunda dan akhwat sekalian? Apa kita mengira anak keturunan kita? Lelaki-lelaki yang kita banggakan dari keturunan kita? Atau mungkin harta yang kita punya? Dinar, dirham, atau apapun namanya. Kalau itu yang kita anggap merupakan sesuatu yang bermanfaat buat kita di hadapan Allah, kita keliru. Karena Allah menyebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaat bagi seseorang anak lelaki yang ia banggakan. Harta benda yang dia punya enggak ada yang bisa dia banggakan, enggak bermanfaat buat dia. Kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Mungkinkah selamat tanpa ilmu? Tidak mungkin. Maka yang dia butuhkanlah ilmu agama. Jadi poin pertama ini penting, meluruskan niat di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, di dalam mempelajari ilmu agama, di antara adabnya adalah bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan yang dia punya, berusaha membuka matanya lebar-lebar, menyadarkan jiwanya, menegakkan tubuhnya. Karena tidak akan sampai orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama. Maka itu orang-orang Arab menyebutkan manjadda wajada. Sesiapapun yang dia bersungguh-sungguh, dia akan peroleh dengan izin Allah apa yang ia inginkan. Karena sebab kesungguh-sungguhannya itu. Tidak ada ilmu diperoleh dengan berleha-leha. Tidak ada ilmu itu datang dengan sendirinya, tiba-tiba jadi orang pinter. Nggak ada. Nggak ada orang yang santai-santai buka buku 2 lembar tidur kemudian hafal Quran. Ya nggak ada. Orang yang ingin menghafal Quran, dia lelahkan paginya sampai siangnya, siangnya sampai malamnya. Orang yang ingin mempelajari ilmu agama, dia akan bersusah payah. Karena memang Allah telah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Kemudahan itu diperoleh setelah kesulitan. Nggak ada orang itu kemudahan diperoleh setelah kemudahan. Mereka bersusah payah. Imam Bukhari berjalan berbulan-bulan untuk mempelajari 1 buah hadis Nabi. Imam Ahmad berjalan mengendarai kendaraan 8 bulan dengan membawa perlengkapan, pulang tidak membawa apa-apa dari jasadnya kecuali pakaian yang menempel padanya dan tentu saja keberkahan ilmu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam dadanya. Maka ummahat a'azaniyallah wa iyyakum, sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian adab yang berikutnya, mempelajari ilmu agama harus memiliki sifat samhah, memberikan toleransi dan lapang dada. Salah satu bentuk kelapangan dada itu adalah menerima nasihat, menghilangkan kedengkian, menghilangkan sifat hasad, dan menjauhkan kesombongan. Karena yang kita sebutkan tadi itu semua adalah penghalang-penghalang keberkahan ilmu sampai kepada seseorang. Ketika Nabi menyebutkan rahimahullahu ta'ala rajulun samhah,
Allah senantiasa merahmati seseorang yang memiliki sifat toleran yang besar, apalagi kepada sesama saudaranya mukmin atau muslim. Sebaliknya, kerasnya hati, menolak kebenaran, menjauhkan nasihat, ini bagian dari kesombongan yang Nabi katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah sifat sombong. Apa sombong itu ummahat? Batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan mengecilkan orang lain. Dada ini tidak akan dimasukkan ilmu ke dalamnya kalau dada ini dipenuhi dengan sifat sombong. Sombong itu kerusakan yang membinasakan. Ilmunya binasa, amalnya enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kita singkat, adab yang berikutnya memperhatikan makan dan minumnya. Seorang penuntut ilmu itu ia menyederhanakan makannya, al-iqtisadu fil akli wasyurbi. Bukan orang yang rakus dalam sisi makanan. Dahulu orang-orang saleh berkata, fa inna da'a aktsaru ma tarah yakunu minat ta'ami awish syarab. Sungguh penyakit kebanyakannya terjadi sebagaimana yang engkau saksikan. Ia muncul akibat terlalu berlebih-lebihan makan dan minum yang ia inginkan. Ya, maksudnya terlalu banyak makan dan minum. Tapi juga jangan bersikap gulu, enggak mau makan 3 hari 3 malam. Ya, ini namanya melampaui batas. Allah menyebutkan kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini salah satu contoh orang saleh. Rahimahullah ta'ala Imam Syafi'i, beliau mengatakan ma sabi'tu mundu 16 sanah illa marratan. Selama 16 tahun perutku itu belum pernah kenyang kecuali cuma sekali. Bayangkan umat, 16 tahun sibuk dengan ilmu, perutnya enggak pernah kekenyangan kecuali perutnya enggak pernah kenyang kecuali satu kali. Ibu-ibu, kita ngaji di sini berapa tahun ya Om? 10 tahun lebih ya Om? Kira-kira kita kenyang selama 10 tahun, laparnya satu kali atau kebalikannya? Oh, kita jujur alhamdulillah. Maka umat azan wa yakum, ya barang siapa menginginkan kemuliaan ilmu, ya ini yang harus kita tempuh. Berusaha mengosongkan perut, tidak berlebih-lebihan memakan dan meminum sesuatu. Lebih daripada itu, pilih yang halal. Karena makanan yang haram itu menghalangi keberkahan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makanlah olehmu dari sesuatu yang halal apa-apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Allah perintahkan kita makan yang halal. Nabi pernah menyebutkan tentang seorang lelaki seolah dari sebuah perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, sambil mengangkat tangan ke langit dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Maksudnya dia meminta dikabulkan apa? Doanya oleh Allah Ta'ala. Wa mat'amu haram, tapi sayang perutnya dikenyangkan dengan yang haram. Wa masrabuhu haram, minumannya berasal dari yang haram. Wa malbasu haram, pakaiannya pun juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, ini hidupnya isinya cuma hal-hal yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana mungkin, dari arah mana akan dikabulkan doanya? Depan, belakang, kanan, kiri, haram semua. Berarti keharaman itu menghalangi keberkahan seseorang sampai kepadanya. Menghalangi keberkahan sampai kepada seseorang, termasuk keberkahan apa? Ilmu. Kemudian
Adab yang berikutnya ataqallul min ittikhadil asbab wa husni ikhtiyarihim. Pilih teman yang baik. Berteman itu dipilah-pilah. Bukan punya prinsip berteman kepada siapa saja. Yang penting bisa menjaga diri. Kita enggak akan bisa menjaga diri dari pergaulan kalau kita enggak memilih siapa yang kita harus berteman. Bukankah orang di yaumil qiyamah menyesal gara-gara tidak memilih teman? Ia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dalam surah Al-Furqan Allah katakan, aduhai celakanya diriku andai aku dahulu tidak menjadikan fulan itu sebagai teman dariku, sebagai teman bagiku. Menunjukkan apa? Dia enggak pandai pilih teman. Pilih teman yang baik yang memiliki tujuan yang sama. Tujuannya sama-sama mencari ilmu, mengangkat kebodohan, mendapatkan ridhonya Allah agar takut kepada Allah. Harapannya sama-sama di yaumil qiyamah ketemu di dalam surganya Allah Azza wa Jalla, di telaga haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang berikutnya, maka seorang penuntut ilmu itu musti tafrigul qalb lil ilmi wa qat'us sawagil. Ketika ibu-ibu sedang mempelajari ilmu, coba belajar fokus dengan ilmu. Tinggalkan hal-hal yang membuat kita tidak fokus dengan ilmu. Kesibukan-kesibukan yang membuat kita tidak lagi memperhatikan hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu ilmu. Ya apapun itu, handphonenya dimatikan dulu. Jangan sambil belajar sambil lihat handphone, lihat buku, lihat WhatsApp, lihat buku. Maka mana yang masuk? Dua-duanya enggak ada yang masuk. Karena yang masuk adalah bisikan syaitan. Tinggalkan handphonenya. Kecuali telepon itu dari ibu Anda atau dari suami Anda, terima. Kalau yang lainnya tolak saja. Ditolak. Jangan diterima. Karena itu adab dalam menuntut ilmu agama. Dan apapun yang membuat Anda tidak fokus ditinggalkan. Misal ibu-ibu parkir motor dan mobil, sebelum ditegur dirapikan dulu. Motornya disusun yang rapi, mobilnya parkirnya dilihat kira-kira menghalangi enggak. Nanti di tengah-tengah belajar ustadznya suruh ngumumkan, mohon maaf plat nomor KT nomor sekian digeser. Nanti yang masuk di materi ibu, saya khawatir di rumah ditanya sama suaminya, materinya apa tadi istriku? Materinya mohon maaf KT nomor sekian digeser. Musibah. Masa tiap belajar ilmu harus diumumkan KT nomor sekian digeser, plat nomor sekian digeser? Buang waktu. Iya atau iya? Ngumumkan setengah menit. Ibu jalan ke mobil yang mau yang dipindahkan parkirnya 2 menit. Maju mundur 2 menit. Pindah ke tempat 2 menit, sampai ke tempat udah 10 menit. Kehilangan begitu banyak keutamaan ilmu yang akan didapatkan. Karena hatinya sudah lalai, tidak terisi dan fokus dengan ilmu. Jadi mesti diperhatikan, apapun yang kira-kira memalingkan dari konsentrasi ilmu, dihilangkan, dijauhkan. Karena tidak ada satu majelis yang lebih mulia di muka bumi ini, ibu-ibu, dibandingkan dengan majelis ilmu. Tidak ada yang lebih mulia daripada ini. Sampai Nabi mengatakan, kullu majalisin fid dunya mal'unatun. Semua majelis di muka bumi ini dilaknat sama Allah. Semua majelis. Illa zikrullah. Dalam hadisnya, ad-dunya mal'unatun illa zikrullah. Dunia ini terlaknat, kata Nabi, kecuali majelis yang mengingatkan kita kepada Allah. Majelis apa itu? Majelis ilmu. Apa kita rela sesuatu yang paling lezat dan paling berharga dibandingkan dunia dan seisinya ini hilang dari diri kita cuman karena sebab urusan-urusan dunia? Tentu orang yang berakal dia tidak akan rela. Dia tidak akan rela. Maka umat azani wa iyyakum, mulai besok dan seterusnya kalau kita bermajelis ilmu, coba mulai diatur. Jangan lagi ada karena sebab kita orang lain termudorotkan dan kita pun termudorotkan pula. Padahal Nabi mengatakan la darar wala
diror. Kita harus praktekkan ilmunya ini. Harus praktekkan ilmunya. Apa yang kira-kira tidak mengganggu orang lain dan apa yang kira-kira tidak mengganggu saya ketika belajar. Ada. Yang berikutnya sabar. Belajar ilmu harus apa? Sabar. Jangan dinasihati sekali terus mutung. Apa mutung itu, Hah? Iya, gitulah, paham ya Bu ya? Susah ngaji suruh mindahkan motor terus nggak datang-datang, rugi. Orang yang tidak bersabar dia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Kesabaran itu kunci keberhasilan dalam belajar ilmu agama. Ibu-ibu, dahulu ada seorang alim, Ibnu Hajar Al-Hakami, insyaallah kalau saya tidak keliru namanya. Beliau ketika belajar suka dibully. Ini ejek. Kenapa? Karena dianggap paling lambat nangkepnya. Dia belajar dibully. Semua udah menyelesaikan soal, dia belum menyelesaikan soal. Suatu ketika ia pulang melihat sebuah batu berlubang. Ia kaget, batu bisa berlubang. Dan ia kemudian melihat ke atas, itu ada air yang menetes. Beliau berpikir batu yang keras dengan kesabarannya di bawah tempaan air pun berlubang. Maka ia berazam untuk tetap mempelajari ilmu apapun yang terjadi. Akan menjadi seorang imam yang besar. Ya kita mesti sabar. Mendatangi majelis ilmu kadang hujan, kadang panas, kadang dapat tempat duduk depan, kadang belakang, disuruh ke depan, dapat posisi paling enak nyandar di dinding, suruh ke depan. Ya sabar. Perlu bersabar. Tidak akan sukses orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dalam ilmu. Seluruh ahlul ilmu mereka bersabar sampai mereka memperoleh apa yang mereka inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasbir sabran jamila, kata Allah, sabarkan dengan kesabaran yang indah itu. Dan memang balasan orang yang sabar itu, ibu-ibu, tanpa batas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar itu Allah menyayanginya. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersikap sabar. Apa toh sabar itu, Sabar itu mengendalikan hati untuk tidak melanggar aturan Allah. Sabar itu menetapkan jiwa di atas sesuatu yang diridai oleh Allah. Itu yang disebut dengan sabar. Kemudian umat azanillah wa iyyakum, adab menuntut ilmu yang berikutnya memiliki sikap yakni tawassu fil majalis. Maksudnya berlapang-lapang dalam majelis, memberikan kesempatan orang lain untuk bermajelis dan pilih tempat yang paling baik. Ibu-ibu, suatu ketika Nabi SAW mengadakan majelis, datang 3 orang laki-laki, yang satu mendekat sedekat-dekatnya dengan Nabi, yang satu dia malu-malu agak jauh dari Nabi, yang satu lagi jauh banget duduknya dengan Nabi, seolah-olah enggan mempelajari ilmu, cuman ya sekedarnya aja. Maka Nabi SAW menyebutkan, adapun orang yang mendekat kepada ilmu, Allah dekatkan ilmu kepadanya. Adapun orang yang malu-malu, Allah pun juga malu memberikan ilmu kepadanya. Adapun orang yang menjauh dari ilmu, maka Allah enggak butuh dengan orang yang tidak membutuhkan apa? Ilmu. Faham maksudnya ibu-ibu? Au kama qala alaihi salatu wasallam. Berarti duduk yang paling baik yang mana, Iya. Ya, yang paling dekat dengan suara yang jelas. Tidak harus di depan. Kalau memang ternyata Ustaz saya ini kurang dengarnya kalau dekat sama salon, ya ibu dekatlah ke salon. Begitu. Maksudnya mendekat kepada ilmu, mendekat kepada ilmu, mendekat kepada ilmu. Dan itu etika yang diatur di dalam Islam. Kita tidak menolak karena memang Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita. Idza du'u ilallah wa rasulih. Kalau orang beriman itu disuruh menuju Allah dan Rasulnya, apa ucapan mereka ibu-ibu? Sami'na wa ata'na. Mereka mendengarkan dan mereka mentaati. Kemudian adab yang berikutnya
yaitu taqidul ilmi bil kitabah. Cobalah ilmu itu diikat dengan catatan. Sudah punya bukunya ini Ustaz, ditambahi. Karena di buku-buku yang Anda miliki kadang ada beberapa tambahan dari yang menyampaikan yang mungkin tidak terdapat dalam buku itu, sehingga ibu bisa menambahkan faedah di buku itu. Dicatat ilmu itu, diikat dengan tulisan. Kenapa begitu? Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah menceritakan, lam yakun ahad min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadisan minni. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya lebih banyak dibandingkan aku, kecuali sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As. Kenapa? Fa innahu kataba wa lam aktub. Karena beliau itu mencatat hadis, ditulis, sedangkan aku cuman menghafal, tidak mencatat. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar. Ini pelajaran besar umahat. Seperti Abdullah ibnu Amr ibnu As aja mencatat, padahal beliau termasuk rombongan para sahabat. Lah kita ini kan bukan generasi sahabat, tabi'in juga bukan, tabi'ut tabi'in juga bukan, imam yang 4 juga enggak. Kita ini masih tuwailib, masih penuntut ilmu yang paling junior atau junior, Bu? Nah, begitulah ya. Ya masih kecil-kecil gitu. Belum ada apa-apanya. Kalau kita nggak nyatet, ya hilang ilmunya, hilang. Dicatat. Dahulu Nabi SAW menyebutkan qayyidul ilm bil kitab. Qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan cara dicatat. Adab yang berikutnya, tandimu wa tartibul maktub. Ya kalau di majelis ilmu kan butuh nyatat cepat. Nah kalau sudah sampai rumah, di murojaah Ibu. Apa di murojaah itu Ibu? Diulang-ulang. Buku itu jangan cuma ditenteng, dibukanya di majelis. Oh ngaji apa? Al-Manahi, Mausu'atul Manahi Syar'iyah, karya Syekh Salim Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Ini bukunya. Dari rumah ditenteng, buka di majelis, halaman sekian, kasih catatan, bawa ke rumah, taruh di rak buku. Nggak dibuka, nggak diulang lagi. Nanti datang lagi ke majelis baru dibuka lagi, itu pun bab yang lainnya. Gimana mau masuk ilmunya? Ilmu mesti di murojaah. Caranya bagaimana? Catatannya tadi dirapikan. Ibu harus beli buku sendiri khusus yang kosong. Catatan-catatan yang tadi dicatat di majelis ilmu dirapikan, dikumpulkan. Oh tadi ada pembicaraan bab fikih, kumpulkan di bagian fikih. Oh tadi ada pembicaraan bab tentang tauhid, kumpulkan di bagian tauhid. Bab ini bab adab, kumpulkan bab adab. Tujuannya apa? Ketika ibu punya sebuah permasalahan lalu lupa, bisa merujuk kepada catatannya. Fahimtunna? Sehingga enggak terulang dan enggak terulang. Udah pernah ditanyakan, diulang lagi ditanyakan oleh orang yang sama, permasalahan yang sama. Bukan kerugian bagi yang menjawab, karena yang menjawab tidak akan rugi. Tapi kerugian bagi yang bertanya karena membuang waktunya mengulang pelajaran yang sama padahal dia harusnya sudah memahaminya. Nah, ini penting, makanya tandimu wa tartibul maktub. Kata beliau penulis buku ini, diulang, dirapikan, disusun yang bagus catatannya itu. Nah, adab yang berikutnya umat azanillahu wa iyyakum. Maka di antara adabnya hendaknya seorang penuntut ilmu itu sibuk mengamalkan ilmunya. Jangan sampai belajar ilmu sudah tahu kemudian tidak diamalkan. Sudah belajar ilmu tentang suatu hukum, laksanakan sebatas kemampuan yang dimiliki. Allah tidak menuntut kita kecuali batas kemampuan yang kita punya. Allah menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah sebatas kemampuan yang kamu punya.
dan mengamalkan ilmu itu hukumnya wajib. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Kaki seorang hamba, kata Rasulullah, keduanya tidak akan bergeser di hadapan Allah di hari kiamat sampai ia itu ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an ilmi mada amilafi, tentang ilmu yang telah ia pelajari, apa yang sudah dia amalkan dengan ilmu itu. Kita nggak boleh kayak keledai. Keledai itu tumpukan buku diletakkan di atasnya, terlihat semakin indah karena ada buku-buku ilmu padanya, tapi si keledai nggak paham-paham tentangnya, apalagi mengamalkannya, mustahil. Maka orang yang banyak ilmunya nggak mengamalkan itu mirip dengan apa, Ibu? Keledai. Yuk kita jangan seperti itu. Mirip dengan binatang-binatang tunggal, jangan yang seperti itu. Amalkan ilmu tersebut. Buah daripada ilmu itu adalah amal. Semakin kita amalkan ilmu itu, semakin dalam ilmunya biiznillah. Kemudian umat a'azanillah wa iyyakum, etika di dalam mempelajari ilmu yang berikutnya, maka hendaklah orang yang mempelajari ilmu itu menyampaikan ilmunya. Ini yang terakhir. Ilmunya mesti disampaikan. Ya, tentu ibu-ibu punya keinginan, sudah paham ilmu, mengamalkan ilmu, lalu berharap bisa masuk surga. Tentu kalau sudah punya harapan ini, ibu juga berharap orang lain punya harapan yang sama. Kalau gitu ajarin ilmu. Sampaikan ilmu kepada manusia sebatas kemampuan yang kita miliki, supaya mereka dapat kebaikan. Ibu-ibu, kalau ada orang dapat hidayah dari Allah gara-gara ibu ajarkan ilmu, itu jauh lebih baik buat kita, buat ibu, dibandingkan dunia. Nabi pernah mengatakan, fa wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka khumrun ni'am. Demi Allah, jika karena sebab dirimu ada satu orang saja Allah berikan hidayah kepadanya, itu lebih baik bagimu dibandingkan engkau memiliki kendaraan tunggangan terbaik, onta yang berwarna merah. Dakwah, sampaikan ilmu, jangan disembunyikan ilmu. Hada wallahu alam bisawab. Kemudian ibu lihat dalam buku anda itu, buku Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, pasal tentang bab an-nahyu anil fiqhi sathhi. Dalam mempelajari ilmu agama ada larangan memahami agama dengan pemahaman yang keliru, yang dangkal, tergesa-gesa dengan pemahaman yang ia gunakan sekedar akal. Ini nggak boleh. Karena ibu-ibu perlu dicatat, agama kita ini bukan sekedar sesuatu yang mesti cocok dengan akal. Faham? Karena tidak semua perkara agama masuk akal. Sahih? Misalnya bab masalah penjelasan perkara yang gaib, akal tidak pernah bisa menerima urusan gaib, kecuali akal yang sehat yang tunduk dengan syariatnya Allah Ta'ala. Bukankah dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam maksudnya, ada penjelasan siksa kubur? Gaib tidak, Ibu? Gaib. Tapi sebagian orang karena mendewakan, mengagungkan akal berlebih-lebihan, ia bongkar kuburan lalu dijumpai buktinya jasadnya baik-baik saja. Mana siksa kuburnya? Ini menandakan kebodohannya. Dia pikir setiap yang dilihat oleh mata dan gak masuk akal dia harus tolak. Padahal siksa kubur itu bab yang gaib. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala siksa tanpa penglihatan kita, kemudian setelah itu Allah kembalikan seperti semula ketika kita melihatnya. Itu namanya ujian buat kita. Jadi jangan pahami agama sekedar dengan batasan akal saja. Qala muallif rahim hafidhallahu taala an aliin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau bersabda, saya khruju fi akhir zamani, kelak di akhir zaman nanti akan keluar qaumun, sekelompok manusia, ahdatsul asnani,
usianya masih muda belia. Ini nasihatkan buat anak-anak kita, Ibu. Dan bagi akhwat yang masih muda, pahami baik-baik hadis ini. Kelak akan keluar di akhir zaman sekelompok manusia usianya masih muda. Ahdasul asnan itu maksudnya ya masih muda belia lah. Sufahaul ahlam, tapi pemahamannya dangkal. Pemahaman agamanya dangkal. Apa maksudnya sufahaul ahlam? Qala Syekh hafizallahu taala, Syekh Salim menyebutkan maknanya adalah sigharul asnan diaful uqul. Usianya masih muda tapi akalnya itu lemah. Usianya muda, akalnya lemah. Lalu kata beliau, fi dhairil amr min da'wati mila kitabillahi wa taqimi walakinna duna fikin wa tadabburin. Dalam dohirnya maksudnya orang ini dia itu seperti mengajarkan dan mempelajari dan mengajarkan Quran, mengajak kepada kitabullah, tapi sayangnya pemahamannya itu bukan pemahaman yang benar. Pemahamannya itu enggak cukup, tadabburnya juga enggak benar. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Ketika mereka berbicara, mereka pakai dalil. Mereka membaca Al-Qur'an. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka berkata dengan sebaik-baik perkataannya manusia, yakni pakai hadis. Mereka membaca Al-Qur'an, yakni dia baca ayat-ayatnya dengan dijadikan dalil olehnya. Tapi sayangnya la yujawizu hanajirahum, itu bacaannya tidak melewati kerongkongan. Maksudnya apa ini, Bu? Enggak faham tentang ayatnya. Yamrukuna minad dini, mereka itu yamrukuna minad din, terlempar dari agama ini, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti lepas dan melesatnya anak panah dari busur. Kata para ulama, maksudnya adalah mereka ini ibarat anak panah yang dilepaskan lalu melesat dari busurnya, cuma dikarenakan dia tidak pandai membidik, sasarannya enggak tepat. Ketika anak panahnya itu lepas, kan enggak tersisa apapun. Pemahamannya keliru. Dia enggak menyampaikan agama secara utuh, difahami dengan pemahaman yang dangkal. Fa idza laqaitumuhum, nasihat Nabi, kalau kamu bertemu dengan model orang-orang yang seperti itu, faqtuluhum, perangi mereka kata Nabi. Kalau diterjemahkan bebas, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah, karena Allah telah menyediakan di sisinya kelak pada hari kiamat nanti siapapun yang memerangi mereka pahala. Disediakan oleh Allah ajran, ganjaran bagi orang yang memerangi si pembicara agama pakai dalil dengan pemahaman yang batil. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, ada dalil yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min di'i hadza qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirab. Inna min di'i, sesungguhnya berasal dari keturunan hada, orang ini akan muncul kauman, sekelompok manusia, yaqra'unal Qur'an, ia membaca Al-Qur'an. Ini maksudnya begini, Ibu. Ada laki-laki bernama Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi sedang membagi harta rampasan perang, tiba-tiba lelaki celaka ini dia berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Wahai Muhammad, engkau hendaknya bersikap adil. Kata Nabi, kalau aku tidak adil, siapa lagi yang bisa lebih adil daripada aku? Au kama qala alaihi salatu wasallam. Artinya, orang ini lancang, enggak punya adab, seolah-olah dia lebih tahu daripada Nabi, lalu dia berbicara tentang keadilan. Dia minta Nabi berkata adil, padahal Nabi dipilih oleh Allah karena Nabi itu orang yang adil.
Lalu orang itu pergi. Nah, kata Nabi, inna min di'di hadza qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirum. Sungguh akan keluar dari sulbinya orang ini sekelompok manusia, pandai mereka membaca Al-Qur'an tapi bacaannya tidak melewati kerongkongannya. Yamrukuna minal islami muruqasami minar ramiyati. Ya, terlempar dari agama Islam ini seperti telontarnya anak panah yang melesat meninggalkan busurnya. Yaqtuluna ahlal Islam, sifat mereka kasar, suka membunuh orang-orang Islam. Wa yad'una ahlal awsan, tapi mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala. La in adraktuhum, jika suatu saat aku menemukan mereka, la aqtulannahum qatla 'ad, benar-benar akan aku perangi mereka seperti memerangi kaumnya Ad. Ya, ini habis sampai seakar-akar, enggak ada tersisa sama sekali. Nas itu juga menjelaskan kepada kita bahayanya orang yang memahami agama dengan batil, itu merusak. Kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang memahami agama dengan cara yang batil itu lebih rusak dibandingkan orang yang minum khamr. Bahkan orang yang berbuat zina, atau orang itu berkata dusta tentang urusan-urusan dunianya. Orang yang berbicara tentang agama, kerusakannya kerusakan dunia dan akhiratnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Abi Wa'il berkata, di hadis yang lainnya Abu Wa'il mengatakan, ja'a rajulun yuqalu lahu, ada seorang lelaki ini diberikan nama atau sering dipanggil dengan sebutan Nahik ibnu Sinan, namanya Nahik bin Sinan. Ila Abdillah, dia menjumpai Abdullah, maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kaifa taqra hadzal harf alfan tajidau amya min ma'in ghairi asin. Hai Abu Abdurrahman, bagaimana caramu membaca ayat ini? Dibaca dengan huruf alif, yakni min ma'in ghairi asin, atau sebenarnya dibaca dengan huruf ya, min ma'in ghairi asin, atau min ma'in ghairi yasin. Ini bacanya min ma'in ghairi asin atau min ma'in ghairi yasin. Yani min ma'in ghairi asin itu artinya huwal ma'ul mutaghayyir ta'mu wal lam. Asin artinya adalah air yang rasanya sudah tidak lagi tawar. Berarti asin itu bahasa Arab ya, Bu. Air laut itu air apa? Asin, ini bahasa Arab. Masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, orang ini nanya, ini yang bacanya gimana yang benar nih? Mimma in ghairi asin atau mimma in ghairi yasin? Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, yakni wa kullul Qur'an qad akhsaitu ghairu hadza. Kata beliau, yakni Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa apakah seluruh isi Al-Qur'an telah habis engkau pelajari kecuali huruf ini? Maksudnya begini, sebentar, kamu ini Quran ini sudah kamu pelajari. Wa qul Quran qad ahsaita ghairu hadza, selain dari ayat ini memangnya yang lain kamu sudah pelajari. Apa Quran ini sudah kamu pelajari semua? Cuman ayat ini saja yang belum kamu pelajari. Qala inni la aqra'il mufassal fi raka'atin. Maka ia mengatakan, sesungguhnya aku membaca surat-surat mufassal dalam satu rakaat. Abdullah mengatakan, apa engkau qomat kami seperti membaca syair? Sesungguhnya sejumlah orang membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Akan tetapi manakala bacaan itu meresap ke dalam hati dan bersemayam di dalamnya, maka ia barulah memberi manfaat. Maksudnya beliau menjelaskan, ini akan ada jenis orang sibuk dengan ini saja. Sibuk dengan cara bacanya yang benar bagaimana, cara baca yang ini bagaimana. Padahal kadang-kadang dalam bacaan Quran itu satu ayat cara bacanya macam-macam. Lafaz wadduha kadang dibaca dengan apa? Wadduhi, kadang dibaca dengan apa? Wadduhaya.
Nah, kalau dibaca wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Ada orang yang sibuk dengan bacaan-bacaan seperti ini, tapi dia enggak berusaha mentadaburi isi Al-Qur'an. Padahal kalau dia mentadaburi isi Al-Qur'an itu lebih bermanfaat dan memberikan faedah yang banyak buat dia. Mau membaca dengan lafaz ma'in ghairi asin atau ma'in ghairu yasin, mungkin qiraah yang berbeda, tapi yang dijadi permasalahannya si Ibnu Mas'ud ingin mengajarkan, kamu itu sibuk dengan ayat ini, yang lainnya udah kamu pelajari belum? Kamu faham enggak maknanya, kan begitu maksudnya. Ini akan ada seperti itu, dan di zaman kita sudah ada umat. Masya Allah, menghafal Quran luar biasa. Berbagai macam cara bacanya iya, tapi enggak faqih dengan apa yang dia baca. Dan itu sudah termasuk tanda-tanda apa? Kiamat. Mat a'azanillahu wa iyyakum, salah satu tanda-tanda kiamat itu nanti muncul suatu kaum yang memiliki kebiasaan mereka itu lebih mengutamakan Quran itu dilanggamkan. Apa dilanggamkan itu ya ya? Hah? Iya, dilagu-lagukan. Orang itu menjadikan Quran cuma jadikan sebagai langgam atau nyanyian. Ada lelaki yang bernama Alim, seorang tabi'in. Ia menceritakan kunna julusan ala satkhin ma'a rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Yazid. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk di sebuah tempat, di sebuah emperan masjid. Kemudian bersama kami yang kami tahu itulah sahabatnya Nabi. Kata Yazid, la a'lamu illa Abbas al-Ghifari. Setahu saya itu tidak lain adalah lelaki yang bernama Abbas al-Ghifari. Ini sahabat Nabi. Wan nasu yakhuduna fi ta'un. Saat itu manusia terkena penyakit ta'un, maka mereka sedang membicarakan penyakit ta'un. Tiba-tiba Abbas mengatakan, ya ta'un khudni salasan yaquluha. Wahai ta'un, ayo sudah kenai saya biar saya mati. Ta'un kena ke saya biar saya mati. Lalu tiba-tiba Alim berkata, kenapa kamu berkata begitu? Bukankah Nabi mengatakan la yatamanna adukumul mauta, janganlah salah seorang di antara kalian berharap-harap cepat datangnya apa? Mati. Kata Abbas al-Ghifari, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan badiru bil mauti sittan. Kalau memungkinkan engkau cepat mati dan bisa mati, tapi bukan bunuh diri ya Bu ya. Hendaklah mati sebelum 6 perkara terjadi. Ada 6 perkara itu, kalau bisa jangan sampai kamu ketemu dengan dia. Tapi kalau seandainya kamu terjadi ketemu dengan dia, kita harus sabar. Apa itu yang pertama? Yani imratus sufaha. Pemimpin-pemimpin yang memimpin sebuah tempat tapi bodoh tentang agama. Saya enggak akan nanyakan ke ibu-ibu sudah terjadi atau enggak. Ibu jawab sendiri saja. Kemudian wa kasratus syarat. Yang kedua banyaknya terjadi syarat. Yang ketiga wa bai'ul hukmi, hukum diperjualbelikan. Yang keempat wastighfafan biddam, darah dianggap enteng dialirkan. Yang kelima wa qati'atur rahim, suka memutuskan tali silaturahim sudah menjadi kebiasaan. Yang keenam wa nas'an yattakhidunal qur'ana mazamir, orang-orang berlomba-lomba mempelajari Al-Quran tapi cuma dijadikan sebagai mazamir. Mazamir itu bacaan yang dilanggam-langgamkan. Sampai-sampai kata beliau yuqaddimuna rajulu yughnihim wa in kana aqallu minhum fiqhan. Ada seseorang dikedepankan mengimami suatu kaum dalam sholat hanya semata-mata karena indahnya bacaan, padahal dia enggak faqih tentang isi Al-Quran. Sudah terjadi atau belum Ibu? Coba lihat di zaman kita ini Ibu. Orang 2 bulan dan 3 bulan sebelum Ramadan sibuk cari imam masjid. Yang dicari bukan karena imamnya faqih tentang agama, tapi yang dicari yang imamnya bacaannya mendayu-dayu. Biar apa? Biar kalau sholat di belakangnya nangis. Kenapa nangis? Merasa sahdu. Kenapa sahdu? Bacaannya melenggak-lenggok.
kayak Syekh Misari, Masya Allah, kayak Syekh ini, kayak Syekh itu, kayak Syekh begini. Jadi yang masuk ke dalam pemikiran jamaahnya, nih Misari Rosid yang KW gitu ya. Atau apalah namanya begitu. Ummahat, ini terjadi. Itu tanda-tanda baca Quran tapi nggak melewati apa? Kerongkongan. Ini fitnah. Dulu sahabat Abdullah ibnu Abbas menceritakan, kami tidaklah mempelajari ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW melainkan 10 ayat dan tidak akan berpindah sampai kami faham dari 10 ayat. Jadi mereka itu belajar 1 ayat, 2 ayat sampai 10 ayat maksimal, begitu faham baru pindah ke yang. Kalau sekarang, Masya Allah, nggak faham aja sudah pindah. Ya akhirnya seperti tadi itu, yamruquna minad din kama yamruqu minar ramiyah. Lepasnya dirinya dari agama ini seperti lepasnya, melesatnya anak panah dari busur yang tidak mengenai sasarannya. Kama qala alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika an Abis Al-Ghifari. Ini tadi juga sudah saya sebutkan, ternyata di buku ini juga ada hadisnya ya. Sama dengan apa yang saya tambahkan. Riwayat ini dikeluarkan, hadis ini sahih kata beliau sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah nomor 979. Sekarang tinggal penjelasannya, apa yang dimaksud dengan keterangan tidak diperbolehkan kita mempelajari agama dengan pemahaman yang dangkal. Qala muallif, ibu-ibu penulis buku ini mengatakan, min fiqhil bab, di antara yang bisa kita ambil faedah dari bab ini, 1, innal jahla bimaqasidis syariati, sesungguhnya kebodohan dengan tujuan-tujuan syariat dan membicarakannya atas dasar prasangka, wa taqarrusu 'alaiha bidzan wa takhmin, atau berdasarkan perkiraan sekilas saja, wal akhdhu fiha bin nadratil abiratil aula laisa minal ilmin wal akhdhu fiha bin nadratil abiratil ula laisa minal ilmin nafi ar-rasih, atau ia mempelajari cuman sekilas dari membaca tanpa mendalami isinya, ini termasuk jenis ilmu yang tidak mengandung manfaat. Jadi kalau kita cuma baca, buka, lihat gitu aja, dilewati, itu nggak manfaat. Bukan bagian daripada ilmu yang mendalam. Rasulullah SAW mensifati itu sifatnya golongan sesat yang dinamakan apa? Khawarij. Alladzina yamruquna minal islami kama yamruqu minar ramiyah, di mana ia terlempar dari agama ini seperti melesatnya anak panah dari busur yang tidak mengenai sasarannya. Bi'annahum yaqra'una al-Qur'an, bagaimana bentuknya? Mereka rajin baca Quran, tapi la yujawizu hanajirum, sayang enggak difahami dengan baik sehingga tidak melewati kerongkongannya. Fa huwa lam yasil ila al-qulubihim, enggak sampai ke hatinya, enggak paham. Walau wasala la rasiha fa nafiya kama qala Abdullah ibnu Mas'ud, seandainya bacaannya itu benar-benar diresapi, difahami sampai ke dalam hatinya, niscaya itu akan memberikan manfaat bagi pelakunya. Wa inna maktafu bil fiqhi satokhi, mereka mencukupkan dengan pemahaman yang dangkal. Biasanya pakai kaidah dari sisi bahasa tok. Begitu ngelihat kalimat kufur langsung dia katakan kafir. Dan seterusnya. Begini keadaannya. Maka mereka ini kurang mendalami. Maka dari mana kembali kita, kesalahan dalam belajar itu adalah metode belajar yang sifatnya serba instan. Kan ini model-model belajar sekarang kan begitu, Ibu. Sahih? Metode belajar instan. Sampai ada sebuah buku judulnya Mahir Bahasa Arab dalam 2 hari. Saya kaget ini. Mahir Bahasa Arab dalam 2 hari. Lawang Imam Syafi'i itu loh sepanjang hidupnya belajar bahasa Arab. Lah kok ini ada buku judul Mahir Bahasa Arab dalam 2 hari? Ini mengada-ngada, ini judulnya terlalu hulu, terlalu melampaui apa? Memberikan janji palsu ini.
Cobalah ya buat aja 2 hari belajar dasar-dasar bahasa Arab. Ya begitulah. Belajar bahasa Arab, belajar dasar-dasar bahasa Arab 2 hari. Apa yang didapatkan? Ya ana nahnu, anta antum antum, hadza hadi, kan begitu Om. Enggak apa-apa kalau begitu. Kalau mengatakan 2 hari mahir bahasa Arab, atau mungkin belajar-belajar yang lainnya lah. Apa namanya itu? Metode belajar kilat 2 kali 24 jam, enggak paham sama sekali. Maka ini wa ma'azna wa yakum, salah. Belajar itu butuh waktu yang panjang. Sebagian orang memiliki kegiatan-kegiatan seminar dai singkat, maksudnya mendidik dai dengan singkat, belajar jadi dai dalam waktu 7 hari. Begitu keluar langsung ceramah kemana-mana, yang disampaikan sesat semua. Nggak ada metode belajar singkat kemudian jadi ulama, nggak ada. Ulama itu belajar bertahun-tahun sampai meninggal dunia pun belajar. Jadi kalau kita mau baik, ikuti jalan orang-orang yang dahulu membuat mereka menjadi baik. Ya kalau kita berkata seminar belajar beberapa kaidah-kaidah tentang cara dakwah, ya boleh. Tapi kalau seminar dai begitu selesai lulus seminar dikasih stempel, di stempel dainya kamu dai lulusan A. La haula wala quwata illa billah. Ini bibit-bibit yang membuat orang memahami agama dengan apa? Cekak. Ya wajar kalau kemudian pada hari ini muncul model-model golongan-golongan yang Nabi sebutkan tadi itu akan keluar dari sulbi orang ini, yang dia membaca Quran tidak melewati kerongkongannya, terlempar dari agama seperti lepasnya anak panah dari apa? Busur yang tidak mengenai sasarannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu, sisa faedah dari bab ini saya jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah, karena waktunya sudah tinggal sedikit. Mungkin ada yang mau bertanya, jadi kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Tafadholi kalau ada pertanyaan ibu-ibu. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah jika salah satu saudara laki-laki meninggal tetap mendapatkan hak waris? Dia memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan. Sebentar. Yang mau diwariskan ini hartanya siapa dulu? Orang tuanya masih hidup. Berarti orang tua punya sejumlah harta. Ketika sejumlah harta itu, sebentar, pertanyaan berikutnya. Yang meninggal duluan mana? Orang tuanya dulu atau anak laki-lakinya? Berarti anak laki-lakinya sudah wafat, orang tuanya masih hidup. Begitu maksudnya. Apakah nanti anak laki-lakinya dapat warisan? Ya enggak dapat. Warisan itu diberikan kepada yang masih hidup. Orang meninggal dunia sudah enggak ada lagi hukum waris bagi dia. Timbul pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anaknya? Kalau anaknya laki-laki maka menduduki kedudukan siapa? Anaknya laki-laki maka menduduki kedudukan siapa? Bapaknya, selama tidak ada penghalang yang lain baginya. Jadi hukum asalnya adalah si bapaknya tadi itu karena sudah meninggal dunia tidak dapat apa? Warisan. Adapun keturunannya bila tidak ada penghalangnya berarti dia dapat warisan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, jika suami tidak sholat, istri pun tidak sholat karena melihat contoh suaminya. Kira-kira kalau istrinya yang mulai sholat duluan, lalu berharap suami ikut sholat juga, tetapi suami tetap biasa aja nggak mau sholat, padahal sudah sering diingatkan, apakah yang berdosa ini istrinya atau suaminya Ustaz? Dan apabila dua-duanya nggak sholat, tetap dosa istri dan suami, ataukah dosa suami semua? Serta bagaimana cara membujuk suami agar mau sholat? Nah, orang nggak sholat itu berdosa, ibu. Bukan terus aku nggak sholat karena suamiku nggak sholat, dosanya ditanggung suamiku. Lah kok enak tenan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Beban dosa itu tidak akan ditimpakan kecuali kepada pelakunya. Cuma kalau orang mencontohkan kejelekan,
lalu orang lain mengikuti contoh kejelekan itu, yang mengikuti berdosa, yang diikuti dosanya 2 kali lipat. Dosanya sendiri dan dosanya orang yang mengikutinya. Paham, Muhammad? Maka kalau seandainya istrinya mencontohkan yang baik, Ustadz, suaminya tetap nggak mau berubah, apakah istrinya berdosa? Oh tidak, istrinya dapat pahala karena telah mencontohkan kebaikan. Dia dapat pahala yang besar. Jika suaminya tetap tidak mau mengerjakan sholat, bagaimana Ustadz? Dosa itu atas suaminya, tidak atas siapa? Istrinya. Loh Ustadz, kata orang, suami itu surga nunut, neraka katut. Suami masuk surga ikut ke surga, suami masuk neraka. Oh tidak begitu. Tidakkah Anda lihat Asia ke surga, Fir'aun kemana? Ke neraka. Wadah? Dan tidakkah Anda melihat bahwa Nuh dan Lut ke surga, akan tetapi istri-istrinya kemana? Ke neraka. Jadi perbuatan dosa itu ditanggung oleh pelakunya masing-masing. Maka hendaknya setiap suami istri ini berusaha menjadi yang paling pertama untuk mencontohkan kebaikan kepada salah satunya. Fahimtun? Man sanna sunnatan hasanah, kata Nabi. Barang siapa mencontohkan sebuah perbuatan yang baik, falau ajr, baginya ganjaran, wa ajrum man amila bi, dan ganjaran orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun darinya. Wallahu alam bisawab. Kemudian bagaimana cara yang baik agar menasihati suami mau menunaikan sholat? Cara yang baik yang pertama, yang memberi contoh harus meluruskan niat. Apa niatnya? Ingin kembali kepada Allah, menyadari dirinya sebagai seorang hamba yang wajib patuh kepada aturan Allah. Yang kedua, dia berniat untuk menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum suaminya, karena ayatnya menyebutkan dengan lafaz ku anfusakum, jagalah dirimu. Kemudian baru apa? Wa ahlikum, dan keluargamu. An-nar, dari sisa api neraka. Setelah itu hiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Berubah. Yang dulu ketika enggak sholat mungkin agak kasar sama suami, setelah sholat coba lebih lemah lembut dengan suami. Yang dulu kalau yang masakkan suami pembantu, coba dia yang masak masakannya, walaupun mungkin ada kritikan dari suaminya, dia sabar. Kalau yang dulu suaminya pulang dari rumah, pulang dari kantor jam 10 malam diomeli, coba didoakan, semoga Allah mengampuni dosamu wahai suamiku. Bukan dimaki-maki ataupun disalah-salah. Berubah akhlaknya menjadi baik. Kemudian bangun di tengah malam, doa, minta kepada Allah agar suaminya diberi hidayah. Lalu ketika sudah punya kesempatan baru duduk berdua. Katakan kepada suaminya atau kepada istrinya, hendaknya dia mengatakan, kita adalah qudwah buat anak kita. Kemana kita akan berjalan? Sementara Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa engkau berjalan masuk neraka sakor, kata Allah. Mereka menjawab, dulu aku di dunia tidak pernah mengerjakan sholat. Katakan kepada suaminya, kalau kita enggak sholat, jalan kita ke neraka. Saya enggak mau anak saya ke neraka. Itu nasihat buat suami. Jangan banyak-banyak berkata, bi sholat bi, kalau enggak abi ke neraka, kasihan anak-anak kita. Jangan begitu kalimatnya. Katakan, saya enggak mau ke neraka. Saya enggak mau mengajak anak-anak saya berjalan ke neraka. Tinggalkan suaminya lalu ibu sholat malam. Itu akan berkesan di hatinya. Tapi kalau ibu berkata, kamu suami lu bi, imamnya gak saya. Kalau imamnya enggak sholat, lah kemana kami mau berjalan? Abi berdosa, abi dibakar di api neraka. Khalas, suaminya berkata, ya sudah, kamu dengan saya beda. Lalu dia berkata, saya talak kamu. Menyesal si istri. Fahimtun? Walaupun kita tahu seandainya terjadi perceraian, itu yang terbaik, karena enggak mungkin dikumpulkan antara yang soleh dengan tolehah, antara yang soleh dengan khabisah. Tentu yang khabisah untuk yang khabisin, sedangkan yang solehah untuk yang solehin. Wallahu alam bisawab. Nah, ada seorang bertanya kepada temannya yang sedang belajar Al-Quran, sanad Anda siapa? Sementara dia menyampaikan, kalau saya bersanad dari syekh ini dan ini. Dan kalau dia mengatakan begitu, katakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi ilmumu, wa baraka fi ilmika, semoga Allah memberkahi kamu dan memberkahi ilmumu, wa baraka liman ta'allam minkal ilma, dan semoga Allah
memberkahi orang-orang yang mau mempelajari ilmu darimu. Selesai, tinggalkan. Jangan berdalam-dalam. Kalau dia ingin berbangga-bangga dengan sanadnya, dia terkena hadis Nabi SAW tentang hukuman orang yang ingin membangga-banggakan diri tentang ilmunya. Hukuman orang yang ingin membangga-banggakan diri tentang apa? Ilmunya. Kalau punya sanad tapi akidahnya rusak juga buat apa? Saya Qur'annya belajarnya sanadnya melalui ini, tetapi pemahamannya rusak, buat apa? Sanad itu sebuah keutamaan tapi bukan untuk kebanggaan-kebanggaan. Kalau dia bersanad mestinya lebih tawadhu, lebih rendah hati dan lebih ingin mengajarkan kepada siapa? Orang lain. Fahimtun? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana menyikapi ketika menemani anak-anak murojaah hafalan di rumah agar tetap bisa berkepala dingin, karena setiap anak berbeda-beda dan qadarullah ada anak-anak yang sering membuat anak tancap gas, Ustaz. Tancap gas? Maksudnya tancap gas lari ninggalkan anak? Marah. Oh, maksudnya marah. Ibu-ibu, Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta milikmu dan anak-anak yang ada padamu itu ujian buatmu. Jadi kalau ibu menghadapi anaknya, fikirkan itu adalah cobaan. Kalau ada anak menghafal, kemampuannya berbeda-beda, ibu harus ingat dengan firman Allah Ta'ala, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, ibu harus berpikir positif. Anak yang hafalannya kurang mungkin disuruh menghafal kok dapatnya 1 ayat, abang atau adiknya dapatnya 2 lembar. Jadikan anak itu ladang untuk menghapuskan dosa. Ketika ibu sabar mengajari anak itu, kan dosa-dosanya gugur. Pertanyaannya adalah, emang itu anak siapa coba? Anaknya siapa ibu? Ibunya toh. Sahih. Sementara para ulama mengatakan, barang siapa ingin melihat akhlak seseorang, lihatlah kepada anaknya. Kalau anaknya bodoh, berarti bapak ibunya juga. Jadi kalau dia tancap gas untuk anaknya, harusnya dia nyadar bahwa dia ya kayak begitu dulunya. Faham maksudnya ibu-ibu? Jadi dia harus sabar. Inilah saya di masa lalu. Saya harus sabar. Saya ingin anak-anak saya berubah dengan karunia-Nya Allah Ta'ala. Jangan tancap gas, ketinggalan anak ibu nanti. Ketinggalan. Maka ini nasihat buat ibu-ibu, sabar. Kedua, ibu-ibu belajar mengajarkan kepada seseorang itu sesuai dengan batas kemampuan. Apakah Allah melihat jumlah banyaknya hafalan ibu? Saya mau tanya, apakah yang dinilai oleh Allah banyaknya amal seseorang? Apa yang dilihat oleh ibu? Oleh Allah apa yang dilihat ibu? Kesungguhan. Bu, kalau anak anda udah bersungguh-sungguh, dia berusaha menghafal, dapatnya cuma 1 ayat, syukuri. Karena kesungguhannya itu sudah ada nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang bersungguh-sungguh dengan amal yang sedikit, surganya lebih tinggi. Dengan orang-orang yang banyak amalnya, tapi kadang-kadang ada keikhlasan yang berkurang, kebanggaan yang berlebih-lebihan, justru jadi fitnah kita. Kan kita kadang begitu ibu. Anak kita yang hafal Quran, ilmu agamanya seolah-olah banyak, kita banggakan. Oh alhamdulillah anak saya. Anak kita yang gak hafal sedikit gak pernah diceritakan ke orang lain. Padahal boleh jadi anak kita yang tadi itu terkesan bodoh, doanya lebih ikhlas, permohonan ampunannya kepada Allah lebih tulus. Barangkali di tengah malam ketika dia mau tidur, dia berkata, ya Allah, aku ini bodoh, tapi aku anak ibuku. Ibuku marah kepadaku. Aku sabar, ampuni dosa ibuku. Dia ikhlas. Dia bisa menyebabkan Anda masuk surga. Sementara anak Anda yang mungkin hafalannya bangga, Anda banggakan, dia naik hatinya, tumbuh riak dan sum'ah. Anda membuat dia celaka dan Anda celaka dengan sebabnya. Jadi sebab itu jangan dipandang dari sebab banyak sedikitnya sebuah hafalan. Sabar, sabar. Ada masanya nanti anak-anak itu akan lebih bermanfaat kepada kita karena sebab kesabaran kita. Poin yang terakhir dalam masalah ini, Ibnu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, fikirkan tentang apa yang dibaca oleh anak tersebut ayat per ayatnya.
Kalau Anda mengajarkannya, Anda menjadi penyebab kebaikan baginya. Dia nggak akan menjadi musuh Anda di yaumil qiyamah. Bukankah saya pernah sampaikan ada beberapa ayat menyebutkan ketika anak diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, malaikat menyeretnya ke neraka, ia mengatakan bapak ibuku harus ke neraka. Alasannya kenapa? Karena bapak ibunya mengajarkan kebaikan. Ya kurang sabar. Kami nasihatkan pada bapak ibu yang sabar terhadap anak, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, apakah benar kalau kita tidak boleh memakai jasa GoFood, GoSend dan GoPay? Alasannya apa, Ustaz? Nah, ini para asatid kita pun berbeda pendapat tentang menggunakan jasa GoPay, apalagi GoFood, kemudian GoSend. Ya, yang go itulah ibu sekalian. Begini, jika pertanyaannya apa alasan mereka yang berpendapat tidak membolehkan, di antara alasannya adanya sebuah transaksi yang dikhawatirkan di dalamnya mengandung unsur riba. Misalnya begini ibu, anggap disebut misalnya GoPay. GoPay itu deposit dulu nggak ibu? Anggap misalnya deposit 10 juta, begitu ya bu ya. Nanti kalau ibu membeli sebuah benda di sebuah tempat tertentu yang harganya 100.000 bisa jadi cuma 90.000 karena dapat potongan dikarenakan kita menjadi anggota si Go tadi itu. Kan gitu ya bu ya. Benar begini ibu? Saya nanya ini sebelum ditetapkan hukumnya. Benar begitu? Nah, pertanyaan kita, ketika kita mendepositkan uang itu kepada perusahaan Go tadi itu, uang tersebut bentuknya wadiah atau bentuknya dain? Wadiah itu artinya saya nitip uang. Begini gambaran gampangnya, kalau saya datang kepada si fulan, saya titip uang 10 juta dan dia menerima amanah itu. Pertanyaan saya, boleh enggak yang saya titip itu memakai uang 10 juta saya? Boleh enggak ibu dia memakai uang yang saya punya 10 juta itu? Enggak boleh tanpa izin saya. Tanpa izin saya tidak. Tapi kemudian dia izin, Pak Abdurrahman, ini uangnya saya pakai dulu ya. Kalau begitu bukan titipan lagi, namanya utang. Utang toh? Berarti si fulan tadi berutang kepada saya, Pak Abdurrahman saya pinjam dulu uangnya 10 juta. Tapi saya jaminlah Pak Abdurrahman, nanti ini ada voucher Pak Abdurrahman pakai, ini atas nama saya, beli di mana-mana bakal di diskon. Berarti saya meminjamkan uang 10 juta kepada fulan, dapat keuntungan apa tadi bu? Voucher. Nah itu mirip dengan ini. Nah tinggal sekarang dilihat si perusahaan Go tadi itu, uang yang dimasukkan ke dalamnya berbentuk titipan atau berbentuk utang. Kalau bentuknya titipan nggak apa-apa ibu. Orang itu baik sekali. Ibu misalnya nitip uang 10 juta. Kemudian Anda teman baik saya, ini saya kasih voucher. Uangnya nggak diapa-apakan, malah ibu dikasih voucher. Itu hadiah dari teman Anda buat Anda. Diterima nggak? Diterima. Halal atau yang dipakai? Halal. Maka sebab itu akadnya diperjelas dulu. Itu perusahaan Go sifatnya meminjam uang kita, ataukah itu perusahaan si Go tadi itu jasa cuman apa? Menerima titipan uang saja yang harusnya kita yang keluar uang kepada dia. Kalau bentuknya titipan, ini yang disebut dengan riba. Kalau bentuknya adalah utang, itu yang disebut dengan apa tadi? Riba. Wallahu alam bishawab. Ini diantara alasan kenapa sebagian ustaz mengatakan memakai jasa Go tadi itu hukumnya apa? Haram. Wallahu alam bishawab. Nah. Salat qobliyah subuh itu sesudah atau sesudah? Salat qobliyah subuh itu setelah munculnya fajar, setelah dikumandangkannya adzan. Bukankah Nabi SAW demikian? Beliau setelah selesai salat witir, beliau menunggu suara adzannya Bilal. Begitu mendengar suara adzannya Bilal selesai, beliau salat 2 rakaat yang ringan. Selesai salat 2 rakaat yang ringan, beliau tidur miring ke sebelah kanan sampai datang Bilal memberitahu qomat telah diiqomahkan. Lalu beliau berdiri lalu mengimami salat. Berarti salat qobliyah subuh itu sesudah munculnya apa? Fajar shadiq. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah ayat
kerongkongan ditujukan hanya untuk pada khawarij saja? Apakah yang berlaku demikian pasti khawarij? Iya, setiap yang punya sifat seperti itu dia khawarij. Maksudnya dia terkena salah satu sifat-sifatnya orang khawarij. Perhatikan ibu baik-baik. Salah satu sifat orang khawarij adalah rajin membaca Quran tetapi dangkal pemahaman atau salah paham tentang ayat itu salah satu sifat orang khawarij. Maka siapapun yang memiliki pemikiran kayak begitu terkena pemikirannya apa? Khawarij. Maka sangat memungkinkan pada diri satu orang, naudzubillahi min dzalik, ia kena pemikiran khawarij, kena pula pemikiran Mu'tazilah, kena pula pemikiran Rafidhah, campur baur, jadilah dia orang paling rusak. Fahimtun? Fahimtunna? Ya, wallahu alam bisawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.